Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Yudianti, CGP Angkatan 7, Kota Surakarta dari SDIT Arisalah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama, terkait dengan pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Yang pertama adalah di modul 2.3 ini tentang coaching sebagai metode supervisi akademik yang ideal karena memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee dan alur tirta. Seperti kita ketahui, alur tirta adalah seorang coach. Ketika mengcoaching seorang coachee, dia harus menyampaikan tujuan dari pembicaraannya, lalu identifikasi, lalu setelah identifikasi, melakukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah membentuk tanggung jawab antara coach dan coachee. Yang kedua, saat melakukan coaching, saya belajar menjadi pemimpin yang baik dengan kemampuan mendengar aktif, hadir secara penuh, dan menggali pertanyaan dari kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Sebagai seorang coach, saya terbiasa untuk menemukan kata kunci dari seorang coachee yang nantinya akan saya kembangkan menjadi pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, saya juga mampu meningkatkan kompetensi sosial emosional, karena menjadi seorang coach itu tidaklah mudah. Kita harus mampu menahan ego, karena tidak boleh ada judgement, asumsi, atau asosiasi dari praktek coaching yang kita lakukan. Lalu, saya juga memiliki kesadaran diri dan sosial yang baik. Pengalaman yang menarik saat mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual bersama rekan CKB yang lain, saya merasa tertantang untuk memberikan fasilitas yang baik guna mendukung kegiatan tersebut. Mengingat sekolah saya itu adalah sekolah swasta yang mempunyai ruangan studio yang memang dapat digunakan untuk proses rekaman. Jadi di situ saya menyediakan fasilitas untuk rekaman yang digunakan memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual, yaitu praktek coaching bersama rekan CGP yang lain. Saat rekaman video, saya memerankan 3 peran secara bergantian, menjadi observer, coach, dan coachee. Masing-masing peran memiliki kesulitan yang berbeda. Sebagai observer, harus mampu mengamati dan memberikan hasil pengamatan agar dapat digunakan untuk perbaikan hasil pengamatan agar dapat digunakan untuk perbaikan seorang coach. Sebagai seorang coach, harus mampu membantu coachee menemukan potensi dan membentuk rencana aksi untuk menyikapi masalahnya. Sedangkan sebagai seorang coachee pun, kita juga harus tahu potensi mana yang bisa dikembangkan dengan bantuan dari coach. Emosi yang dirasakan, yang pertama saya merasa senang karena saya dapat bertemu dengan CGP yang lain. Saya juga bisa kolaborasi dengan guru-guru hebat di PGP ini, dan tentunya menambah pengalaman dan ilmu saya. Yang kedua, saat praktik coaching adalah yang paling seru gitu, karena kita memerankan 3 peran yang berbeda, dan itu bisa mengasah keterampilan dari beberapa peran. Apa yang sudah baik dari berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Yang pertama, saya sudah mulai menikmati proses belajar di PGP ini. Yang kedua, sudah mulai berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, entah itu dengan rekan di PGP ini atau rekan di sekolah saya. Dan saya bisa mengenalkan materi-materi yang saya peroleh itu untuk berbagi dengan teman. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar? Yang pertama adalah manajemen waktu yang harus selalu diperbaiki, karena jam mengajar yang full day, amanah di luar tupoksi guru, tugas PGP, dan tugas lainnya harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, semangat dalam belajar harus selalu di-recharge, karena dalam beberapa bulan ini tentunya tugas-tugas yang diharuskan untuk dikumpulkan di PGP ini itu sangat banyak, jadi semangat dalam belajar itu harus selalu diperbarui gitu. Yang ketiga, lebih banyak berbagi ilmu kepada rekan guru yang lain. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, kompetensi
Saya selama mengikuti PGP ini semakin berkembang, di antaranya yang pertama, dapat memaksimalkan peran sebagai coach bagi guru di sekolah, jika memang itu nanti diperlukan. Yang kedua, kompetensi dalam mengajar dan memberikan pengalaman belajar yang baik dan menyenangkan kepada siswa-siswa saya. Yang ketiga, kompetensi dalam mengembangkan siswa dan rekan guru. Jadi tidak hanya siswa yang berkembang, tapi juga rekan guru yang lain juga ikut berkembang gitu. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam pengembangan sekolah terkait dengan media dan pengembangan minat dan bakat siswa. Yang terakhir adalah semakin matang secara emosional, semakin mampu mengelola stres, sudah mampu menahan amarah ketika siswa menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan. Ini penilaian aspek 2. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Dalam proses coaching ini, hal yang perlu saya kritisi adalah apakah boleh seorang coach kalau diperlukan menceritakan pengalaman-pengalaman dirinya, mungkin pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang coach ini akan sangat bermanfaat bagi tumbuhnya ide atau potensi yang bisa dikembangkan dari coaching. Dan seorang coach itu apakah boleh memberikan saran-saran bagi coach jika memang coach ini sangat sulit untuk keluar dari masalahnya, sangat sulit untuk merencanakan aksi dari masalahnya. Yang kedua, bagaimana peran saya sebagai guru penggerak ini dapat lebih bermanfaat bagi murid dan sekitar. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk diri saya, tapi juga bermanfaat untuk sekitar saya. Yang ketiga, bagaimana budaya positif dapat berperan dalam perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Yang keempat, apakah kompetensi sosial emosional harus selalu diintegrasikan dalam pembelajaran? Nah, dari materi yang saya kritisi tadi, saya bisa mengolahnya materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi, sehingga tergali wawasan atau insight baru. Dalam prinsip coaching, yaitu kemitraan, seorang coach boleh menyampaikan saran, masukan, dan pengalamannya jika seorang coach meminta bantuan saran. Jadi ketika ada proses coaching yang ada, ketika coach itu sudah buntu dan tidak bisa merencanakan aksi, walaupun itu dibantu dengan coach bisa memberikan saran-saran dan masukan jika coach memintanya dan bisa kontekstualkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang coach. Nah, sebagai guru penggerak, agar saya dapat lebih bermanfaat, saya harus rajin berbagi dan melakukan kolaborasi dengan guru lain. Nah, budaya positif sangat berpengaruh terhadap nilai akademik anak. Ketika anak melakukan sesuatu yang keluar dari nilai, dia akan kembali ke keyakinan kelas. Hal itu akan berdampak pada ketenangan batin dan peningkatan semangat belajar, sehingga nilai akademik pun akan meningkat. Yang terakhir, sebenarnya semua pembelajaran melatih kompetensi sosial emosional. Siswa belajar mengenal kekuatan diri, bekerja sama dalam tim, dan menghargai pendapat orang lain. Hanya saja belum diinkludkan dalam RPP. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik sekolah maupun daerah. Jadi tantangan yang saya alami adalah beberapa rekan guru berada dalam comfort zone atau zona yang nyaman. Ada juga yang sudah senior dan merasa punya pengalaman yang banyak. Jadi hal itu menghambat proses kolaborasi. Kenapa menghambat? Karena seseorang yang tetap bersikukuh di zona yang nyaman, dia akan tidak mau untuk menerima perubahan yang ada karena sudah nyaman di dunianya seperti itu. Jadi diajak untuk berubah itu akan sangat sulit gitu, harus membutuhkan motivasi internal dalam dirinya seperti itu. Yang kedua, sistem sekolah yang full day yang membuat saya harus berbagi waktu antara mengajar dan PGP. Hal itu juga sedikit menghambat proses belajar dan berbagi kepada rekan guru lain karena waktunya sudah tidak bisa bagi ya antara mengajar yang full day sampai sore dan kita juga sebagai seorang guru penggerak dituntut untuk berbagi dengan guru lain. Memunculkan alternatif solusi dari tantangan yang teridentifikasi tadi. Karena tantangannya tadi dua, jadi yang pertama untuk mengatasi guru-guru yang berada di comfort zone, kita bisa membuat forum belajar dan memfasilitasi guru-guru senior untuk belajar senantiasa membantu mereka. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Dan kita harus tahu manajemen prioritas. Jadi, manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.
Aspek 3, ini yang aspek penilaian yang ketiga ada 4. Yang pertama, memunculkan koneksi dari pembelajarannya dengan pengalaman masa lalu. Saya belum pernah melakukan coaching atau berperan sebagai coach, karena memang di sekolah saya itu ada pemangku kepentingan yang memang dia diberikan tanggung jawab untuk sebagai seorang coach dalam supervisi akademik. Nah, jadi saya belum pernah menjadi seorang coach yang menerapkan alutsista yang baik. Terkadang secara informal saya pernah menjadi seorang coach dan rekan guru saya sebagai coach saya, tapi masih ada judgement, asosiasi, dan asumsi. Tetapi karena mendapat materi tentang coaching yang baik, di PGB ini saya merasa tertantang untuk bisa menerapkannya jika rekan guru di sekolah saya membutuhkan bantuan. Memunculkan koneksi dari pembelajarannya dengan penerapan di masa mendatang. Jikalau rekan guru saya meminta bantuan terkait dengan permasalahannya, saya dapat memakai alur tirta sebagai bekal kompetensi saya dalam proses coaching. Yang kedua, berusaha menjadi teladan bagi murid dan rekan guru agar ilmu yang didapatkan ini bisa bermanfaat untuk sekitar, tidak hanya berhenti di kelas saya. Memunculkan koneksi dari pembelajarannya dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama adalah mengenalkan praktik coaching ini kepada pemangku jabatan, seperti kepala sekolah atau guru senior yang memang ditugaskan sekolah untuk menjadi seorang coach dalam supervisi akademik. Yang kedua, pelatihan kompetensi sosial emosional guru dan siswa sangat perlu dilakukan, karena kompetensi ini akan berdampak pada kinerja dan hasil kerja. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang bervariatif dan interaktif, yang tentunya itu bertujuan dan berdampak pada murid. Yang keempat, menggunakan pendekatan teknologi dan media terkini dalam pembelajaran. Jadi kita tahu ya, sekarang sudah zaman canggih, jadi anak-anak akan sangat tertarik jika pembelajaran itu berbasis teknologi dan media terkini. Yang kelima, membiasakan murid untuk aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, berkolaborasi dengan guru lain, karena sekarang kita hidup tidak bisa jauh dari bantuan orang lain. Jadi ketika kolaborasi itu bisa kita wujudkan, akan sangat mudah sekolah itu memiliki guru-guru yang kualitasnya baik, karena setiap guru itu berkolaborasi. Selanjutnya, melatih kemandirian anak sebagai penerapan prakarsa perubahan. Yang terakhir, membuat keyakinan kelas dan mengenalkan restitusi kepada murid dan rekan guru. Memunculkan koneksi dari pembelajarannya dengan informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Program guru penggerak ini luar biasa, memberikan dampak yang luar biasa bagi guru yang baru mengikuti pendidikan maupun yang sudah dinyatakan lulus. Guru penggerak ini distimulus untuk melakukan kolaborasi dan berbagi dengan guru lain, sehingga informasi terkait materi PGB ini dapat kita temui pada situs mana saja di internet seperti YouTube, portal guru berbagi, portal PMM, guru penggerak di satu sekolah, komunitas KKG, dan MGMP. Jadi kita itu memiliki banyak sekali referensi, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari PGP ini. Yang kedua, informasi yang banyak saya dapatkan dari bahan ajar di luar PGP sebaiknya tidak hanya terbatas teori saja, tidak hanya menjadi ilmu yang kita baca saja, tapi juga butuh penerapan secara nyata. Karena teori tidak akan berdampak tanpa aksi nyata. Dengan demikian, sekecil apapun penerapan di kelas akan berdampak pada murid. Terima kasih. Hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tebarlah manfaat sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.